Saya advokat Dr. Toga Situmorang juga sekaligus karena latar belakang saya ada magister administrasi publik. Artinya sesuatu kebijakan-kebijakan publik yang dibuat atau statement-statement pejabat, terutama untuk pejabat publik, itu harusnya tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lain. Nah, kalau memang ada sesuatu keinginan seorang kepala daerah, kebetulan kepala daerah ini adalah Gubernur Jawa Barat, terkait anak-anak yang diduga melakukan hal-hal kenakalan, selama itu tidak terkait masalah kriminalitas, saya rasa untuk dibawa ke tempat didikan militer itu terlalu mengada-ngada. Artinya jangan sampai anak tereksploitasi dengan hal-hal yang memang masih di luar jangkauan dunia anak-anak. Seperti saya bilang, seseorang yang memang sebagai pejabat publik, dalam hal ini seorang pemimpin daerah, untuk mengeluarkan statement, untuk mengeluarkan pendapat tentang kepablikan, itu harus tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lainnya. Terutama tadi, aturan hukum tentang anak, lalu juga perlindungan anak, dan terutama hak kembang anak. Anak itu kan tidak boleh dibatasi dengan aturan yang memang terschedule atau yang memang agenda teratur gitu. Nggak bisa seperti itu. Namanya anak-anak. Dan kita duga kalau itu dilaksanakan, ini akan berpotensial adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat publik tadi. Resikonya tadi melanggar peraturan, melanggar aturan hukum. Karena tadi anak-anak itu dilindungi oleh yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, hal-hal yang terkait eksploitasi anak ini tidak terlepas, harus dibicarakan dengan aturan hukum tersebut. Ada nggak yang bersesuaian dengan aturan hukum? Contoh, di luar negeri, katakanlah di Amerika, di mana terkait untuk wajib militer saja, ataupun anak-anak yang memang ingin masuk tentang kemiliteran, itu minimal harus ada batas usia yang ditentukan oleh negara. Tadi kan kita juga singgung bahwa aturan hukum kepada anak itu kan ada kategori. Untuk kepidanaan itu anak-anak di bawah umur, kategorinya kan 17 tahun ke bawah. Itu disebut anak-anak di bawah umur. Tapi kalau terkait keperdataan, itu anak-anak boleh melakukan satu hubungan keperdataan. Hubungan keperdataan itu misalnya melakukan buka bank, melakukan bisnis, melakukan upaya-upaya lain, itu umur 21 tahun. Nah, yang dimaksud tentang anak-anak tadi, apakah masih di dalam range waktu itu? Kalau tidak, berarti pelanggaran aturan hukum terkait Undang-Undang Perlindungan Anak. Masalah menempa itu kembali hak didik anak. Itu hak didik anak hanya ada dua. Satu di rumah, yaitu orang tua. Kedua, anak itu di lingkungan sekolah. Dua inilah yang mempunyai hak kewajiban tentang tumbuh kembang seorang anak. Di luar itu, artinya ada potensial melanggar aturan hukum terhadap anak. Saya sendiri jelas menentang. Artinya kalau ada pro dan kontra, dan saya adalah kategori yang menentang, otomatis akan ada yang namanya protes-protes terhadap kebijakan tersebut. Ada aturan hukumnya ditabrak, otomatis ke Komisi Perlindungan Anak wajib turun tangan. Karena negara harus hadir melindungi anak-anak tuh eksploitasi di dalam aturan yang memang tidak diperkenankan, hal-hal yang memang kalau memang dimasukkan ke barak ataupun kepada militer. Adalah cuma satu, biarkan anak-anak itu bertumbuh kembang apa adanya. Kita sebagai orang tua hanya membimbing, menjaga, dan menyalurkan, bukan menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Kita ingin memasukkan ke barak dengan cara ingin membuat suatu kedisiplinan militer, itu sangat-sangat kurang tepat. Karena anak-anak, dunia anak-anak kita tahu semua, saya juga pernah jadi anak-anak, masih terngiang-ngiang imajiner. Artinya imajiner itu masih ego, keinginan diri sendiri, tanpa di bawah tekanan aturan-aturan yang memang tereksploitasi dengan orang dewasa. Tidak boleh orang dewasa ikut campur tumbuh kembang seorang anak. Biarkan tumbuh kembang anak itu adalah domain orang tua dan pendidik, yaitu sekolah. Pasti anak itu akan mentalnya rusak. Karena apa? Kebiasaan anak-anak namanya anak-anak. Ya, dia taunya figur orang tua, figur guru. Tiba-tiba masuk ke dalam sekolah yang tatanan yang dikatakan ketat. Itu tidak akan bagus. Indonesia kan pendidikannya jelas.
Betul nggak? Nah itu makanya jangan ditabrak-tabrak aturan hukum yang ada.